Hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Jiwa kami rindu dan haus serta lapar akan kebenaran-Mu. Saat ada berada di hadirat Tuhan seperti pagi ini Tuhan, satu hal yang kami rindu, kami berjumpa bertemu secara pribadi dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat penolong dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Kami rindu belajar kebenaran-Mu pagi ini yang akan memberikan terang bagi jalan kehidupan kami, sehingga hidup iman kami akan semakin tumbuh mengasihi Tuhan, mencintai Engkau dalam kasih dan perkenanan Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Kau kasih di ruangan ibadah ini ataupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Tuhan Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua, pengurapan yang baru atas kami semua. Taruh hikmat pewahyuan yang datang dari Tuhan kepada hamba-Mu, demikian juga pada seluruh umat Tuhan yang mendengar, sehingga pagi ini kami boleh menikmati akan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah berubah. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang mulia, dan biar segala pujian, hormat, pengagungan hanya kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini dalam berkat nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, senang sekali masih diberikan kesempatan pagi ini untuk kita belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan kembali untuk seri khotbah di bukit. Dan kita akan selesai seri khotbah di bukit pada minggu depan atau bulan depan. Ya, saya akan mempersingkat hanya 33 seri saja, karena 33 seri ini sesuai dengan usia dari Kristus Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Jadi 2 seri yang terakhir saya akan padatkan, karena seri terakhir tentang penutupan khotbah di bukit itu cukup ringkas, maka akan saya sambungkan dengan seri sebelumnya tentang dasar yang kita perlu miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, pagi ini saya berharap Bapak Ibu menangkap sesuatu yang akan memberikan pesan kepada kita, karena hari-hari ini kita perlu pengajaran yang sehat. Nah, apa judul khotbah seri khotbah di bukit yang ke-32 pada pagi ini? Judul khotbah di bukit pada pagi ini, seri khotbah di bukit yang ke-32 adalah hati-hati pengajaran yang sesat. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Hati-hati pengajaran yang sesat. Kata kanan kiri sambil mengucapkan kalimat ini. 1, 2, 3. Hati-hati pengajaran yang sesat. Sebelah kiri, hati-hati pengajaran yang sesat. Kita akan baca Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 15, Bapak Ibu ayat 16 dan seterusnya sampai selesai. Semua ayat firman Tuhan saya sudah siapkan di slide. Jadi saya cukup memanjakan Bapak Ibu, cukup lihat, perhatikan dan dengar, catat baik-baik dari apa yang kita akan dengar pagi ini. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang paling berbahagia dan sukacita adalah mereka
yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan review sejenak untuk seri khotbah di Bukit yang ke-31. Judul khotbah di Bukit seri yang ke-31 kemarin adalah kita belajar tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari pada seri khotbah di Bukit yang ke-31 bulan lalu. Nah, yang pertama, kita belajar tentang jalan yang sempit, jalan yang sesak, pintu yang sempit, pintu yang sesak itu adalah merupakan jalan kasih. Ya, jalan perlu ada harga bayar, ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, kemarin kita belajar tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini merupakan jalan salib. Ada harga bayar yang memang perlu kita miliki dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jalan salib. Karena seumur hidup kita, ketika kita memiliki pengenalan kepada Tuhan, kita mengenal Kristus Yesus, maka Yesus yang mengasihi kita, memberikan nyawanya, dan itu bayar harga yang luar biasa. Yang ketiga, kemarin kita belajar tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit ini merupakan tujuan akhir dari orang percaya yang menyenangkan. Ada goal, ada mahkota, ada kehidupan yang perlu kita lewati. Mengapa demikian? Karena ada pertolongan Tuhan sekalipun tidak mudah. Ada pertolongan Tuhan, ada kesulitan di dalamnya. Seri khotbah di Bukit yang ke-32, hati-hati pengajaran yang sesat. Suatu hari, saya diajak teman untuk makan bersama di sebuah resto. Ketika masuk di resto itu, kami bersama-sama duduk di satu meja dan tentunya ada pelayan yang datang memberikan buku menu kepada kita, disampaikan. Teman saya bilang begini, "Mas, silakan pilih yang Anda paling suka, yang paling enak." Dan teman saya salah satunya tanya kepada pembawa menu itu, "Yang paling enak di sini apa sih?" Dia sebutkan menu. Oke, saya ikut di situ. Nah, ketika saya memilih menu itu, teman saya ternyata juga memilih, teman yang lain juga memilih, dan jadilah kami milihnya bareng sama, gitu ya. Padahal di situ ada berbagai macam menu yang memang perlu kita pilih, perlu kita nikmati kalau kita punya kesukaan dengan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah juga membaca sebuah buku bahwa tubuh kita itu didesain dengan cukup istimewa di hadapan Tuhan. Ketika kita makan sesuatu dan masuk ke tubuh kita, dalam kala makanan kita yang kita makan itu nggak berefek, nggak berguna banget dengan tubuh kita. Tapi ada kondisi keadaan yang memang ketika kita makan makanan tertentu dan itu berguna banget untuk tubuh kita. Dan ternyata golongan darah atau sel-sel darah dari masing-masing kita itu berbeda. Golongan darah saya A, saya pernah baca buku, dan kalau saya makan sate kambing bagaimana Pak? Saya tanya kepada teman saya yang tidak enggak. Boleh, tapi enggak ada efeknya, tapi enggak berguna. Tapi kalau Anda makan sayur, entah sayur bayam, kangkung, semuanya itu akan sangat bermanfaat. Itu ada banyak hal yang sebetulnya masuk ke tubuh kita yang kadangkala itu bermanfaat baik untuk kita, tapi kadangkala kita mengabaikan itu, kita makan semua. Nah, sebetulnya sama halnya dengan pengajaran yang kita terima dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki zaman postmodern, pasca modern ini, semua orang harus belajar dan semua orang harus mengakui bahwa ada banyak sekali tentang perubahan. Jika kita tidak berubah, maka kita akan ketinggalan jauh dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau kita nggak merubah mindset kita, nggak merubah attitude kita, nggak merubah kebiasaan kita, nggak merubah cara bekerja kita, nggak merubah cara belajar kita, kita akan ketinggalan jauh, termasuk
tidak merubah dalam konsep kekristenan kita sebagai orang percaya. Perubahan itu akan menjadi sangat membahayakan di zaman pasca modern ini jika dalam perjalanan kehidupan kita tidak ada portal, tidak ada filter yang akan dapat membendung sebuah arus pengajaran yang sekarang kalau kita belajar bersama-sama. Di medsos semua orang bisa ngomong apa saja. Di medsos hamba yang menampakkan dirinya hamba Tuhan bisa ngomong apa saja. Dan kalau dari antara kita sebagai orang percaya tidak ada portal, tidak ada filter, maka itu akan sangat membahayakan. Sisi yang lain, perubahan memang positif, berguna untuk kita. Tapi perlu ada filter supaya ada portal di dalamnya, supaya perubahan itu tidak mempengaruhi mindset kita, supaya perubahan itu tidak mempengaruhi iman kita, supaya perubahan itu tidak akan membuat kita semakin merosot iman kita, tapi akan semakin tumbuh dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Harusnya generasi yang hidup pada zaman modern IT ini, ibadah mendapatkan firman Tuhan. Tiap hari ketika kita membuka HP kita, ada postingan firman Tuhan. WA grup kita ada postingan firman Tuhan. Ada banyak sekali postingan firman Tuhan yang memang masuk ke HP kita, ke media sosial kita. Tapi berapa banyak dari antara kita mengabaikannya, dan kita lebih banyak suka. Coba perhatikan baik-baik. Istri saya itu mengamati ada satu fenomena di medsos. Padahal orangnya jelek, ya. Kalau posting sesuatu itu nggak berguna, tapi followernya banyak. Mengapa? Demi sebuah konten. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka perlu ada filter, ada portal yang harus kita miliki dalam pengiriman kita kepada Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan kalah dengan kondisi dan situasi yang membuat kita tidak lagi pada tujuan akhir dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yakni hidup kekal dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja, sekolah, kuliah, bahkan dalam hubungan termasuk ibadah dan sebagainya, itu hari-hari ini perlu kita telaah dan perlu refleksi bareng-bareng apakah sudah mengalami betul-betul mengalami perubahan. IT yang semakin maju membuat segalanya berubah, termasuk ibadah. Pertanyaan saya, apakah IT, informasi yang semakin cepat kita dapatkan membuat semakin berubah menjadi baik? Atau justru sebaliknya, kita mengalami kemerosotan iman, justru kita bertambah lupa dengan pengajaran firman Tuhan, kita bertambah tidak baik. Kalau bicara tentang itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kita, untuk kita berikan sesuatu kepada Tuhan dan supaya hidup kita tetap melempeng lurus dari kehendak Allah, sebetulnya hanya dua hal, tentang ibadah kita, dan yang kedua adalah siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang berkhotbah, siapa yang menjadi pemimpin jemaat. Itu saja sebetulnya yang akan mempengaruhi kehidupan iman kita. Kalau kita bicara tentang jemaat, maka sebetulnya ya, ada dua hal. Yang pertama, jemaat dan pemimpin jemaat. Kalau itu bicara tentang ibadah dan kekristenan kita, jemaat itu harus mengisi kekristenannya dengan hal-hal yang membangun. Setuju? Dengan hal-hal yang membangun. Bertanyalah di hati kita, sudahkah kita mengisi kekristenan kita dengan hal-hal yang membangun? Atau justru kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang tidak membangun, merusak bahkan. Kita dengar gosip, kita dengar postingan, kita lihat postingan, dan itu mempengaruhi banget iman kita kalau kita perhatikan baik-baik. Dan jemaat selain mengisi hidup kekristenan dengan hal-hal yang membangun, perlu memiliki ibadah, bahkan pengajaran yang sesuai dengan kehendak Allah dan bukan sesuai dengan aku. Sesuai dengan aku maksudnya sesuai, kalau firman itu baik untuk aku terima. Kalau enggak, aku lupakan. It's okay, enggak apa-apa.
Tapi yang menjadi catatan dalam kehidupan kita, sudahkah ada perubahan pembaharuan dari kehidupan iman kita saat kita menjalani kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Yang kedua, pemimpin jemaat dalam ibadah dan kekristenannya hari-hari ini harus diperhatikan buat kita. Pemimpin jemaat harus kreatif, cakap, pandai, supaya dapat memberikan menu yang bergizi. Setuju? Kreatif, cakap, pandai, supaya dapat memberikan menu kalau kita makan dengan menu makanan yang bergizi. Yang bergizi itu pasti bermanfaat bagi hidup iman percaya kita. Tapi pemimpin jemaat selain kreatif cakap dalam kemahirannya, apakah perlu juga memasarkan dengan semua potensinya dengan baik? Kira-kira perlu tidak dalam tanda petik bahasanya memasarkan dengan baik potensinya? Pak Yer, kok istilahnya memasarkan sih? Seperti barang aja gitu ya. Tapi kita kalau mau jujur, sekarang kita berada di marketplace yang memang semua anak-anak Tuhan termasuk pemimpin jemaat harus cerdas. Jemaat itu bisa melihat postingan-postingan yang membangun, postingan-postingan yang menjerumuskan. Karena itu perlu ada filter, dan sebagai pemimpin jemaat kita, sebagai pemimpin jemaat saya perlu kreatif, perlu berkreasi, perlu diskusi dengan banyak orang, termasuk perlu belajar kepada orang-orang yang mungkin gak dianggap. Tapi saya bisa belajar sesuatu yang memang bisa menolong saya untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam pengajaran saya yang saya berikan. Bahayanya kalau semakin kreatif, semakin pandai, pemimpin jemaat, pengkhotbah itu keluar dari hakikinya kebenaran Alkitab. Itu yang paling membahayakan. Kita jujur, dalam zaman perubahan hari-hari ini, kita mau bertanya, kalau kita ada di zaman modern, zaman serba berubah, semua orang itu bisa ngomong apa saja. Banyak hamba yang menamakan dirinya adalah hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Tuhan, ngomong apa saja. Dan kadangkala kita telan mentah dan tidak ada filter, tidak ada portal yang kita berikan untuk apa yang kita perhatikan dan apa yang kita lihat. Saya mau bertanya kepada kita, di zaman perubahan ini apakah ada nabi palsu? Halo? Ada enggak kira-kira? Ada. Apakah ada pengajaran yang sesat? Ada enggak? Pertanyaan berikutnya, apakah ada domba yang tersesat? Ada jemaat yang tersesat. Lalu pertanyaannya buat kita, bagaimana sikap iman Kristen yang benar menghadapi realita yang terjadi hari ini? Saya sebagai pemimpin jemaat, mengapa perlu ada peletakan dasar dari 3 tahun pertama ketika saya memimpin RBC? Karena zaman dulu tidak pernah ada khotbah seri yang betul-betul bentuk pengajaran. Dan saya berharap Anda tidak bosan, tidak jenuh dengan apa-apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena itu penting untuk kita. Pengajaran berseri. Karena kondisi keadaannya sekarang seperti ini, kalau kita nggak kuat dalam sisi pengajaran iman kita akan mudah sekali diambang-ambingkan. Kita ini domba, Bapak Ibu, dan mudah sekali untuk disesatkan. Domba itu mudah sekali untuk disesatkan. Bagaimanakah sikap Kristen yang benar? Dalam kalimat ayat 15 tadi kita melihat dan memperhatikan, kita perlu apa, Bapak Ibu? Waspada. Yang pertama, karena tadi saat Anda mengatakan bahwa ada nabi palsu, maka hati-hati dan waspadalah terhadap nabi palsu. Dan yang kedua, waspada terhadap pengajaran yang menyesatkan dari nabi palsu itu. Mengapa kita perlu waspada? Karena nabi palsu itu berbahaya. Ya, nabi palsu itu berbahaya. Kata waspada yang jelas itu merupakan sebuah peringatan buat kita
Waspada juga memberikan kata pengajar bahwa mereka, nabi palsu itu seperti serigala yang jelas merupakan seekor binatang yang berbahaya bagi, perhatikan baik-baik, seekor domba. Nabi palsu itu adalah serigala yang pakai jubah domba. Perhatikan baik-baik. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaannya, di manakah letak bahayanya? Yang pertama, mereka itu menyamar seperti domba, sebagai domba. Dalam terjemahan NIV dan terjemahan NASB dikatakan come to you in sheep clothing. Clothing artinya datang kepadamu dalam apa? Jubah, pakaian domba. Tidak ada yang kentara, tidak kelihatan. Karena itu bahaya. Bahkan mereka yang membahayakan itu disebut sebagai nabi palsu. Mereka ini tidak datang kepada kita sebagai orang Kristen mula-mula jemaat biasa, tapi sebagai nabi. Sebagai nabi, sebagai pemimpin jemaat, sebagai orang yang memang dipakai oleh Allah dalam tanda petik. Mereka datang sebagai nabi, seperti serigala yang berbulu domba, seperti serigala yang pakainya domba. Maka ketika masuk di tengah-tengah kawanan domba, hatinya serigala, sifatnya serigala. Tidak ada orang yang tahu, karena dibungkus dengan pakaian yang seperti domba. Seperti kita miliki, kondisi domba adalah jemaat yang mudah sekali untuk disesatkan. Perhatikan, bahayanya ternyata mereka menyamar, dan bahayanya adalah karena mereka itu nabi. Nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi, dan mereka pengajarannya sesat. Nabi-nabi palsu itu tidak datang sebagai orang Kristen yang baru, enggak. Tidak hanya orang Kristen biasa, tapi nabi, seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Dan dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, nabi itu menjadi wakilnya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Wow, kalau menyampaikan firman Tuhan berarti orang tersebut menjadi sarana untuk firman Allah kepada umat Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, zaman sekarang ini, nabi yang seperti ini mungkin kita bisa perhatikan adalah pendeta, penginjil, guru sekolah minggu, guru agama, dan sebagainya. Saya cukup terkejut ketika salah satu teman ngomong begini, Pak, ada satu channel, coba Bapak perhatikan. Judul channelnya adalah Sang Penghujat. Dari kalimat itu saja kita bisa mengerti, memahami bahwa itu sesat. Channelnya siapa yang memiliki? Ternyata adalah orang Kristen. Dan sebetulnya tujuan dari Sang Penghujat itu adalah karena konten. Karena followernya itu cukup banyak. Dan memang dia menjadi seorang YouTuber yang masuk ke kantongnya. Tapi dia pandai. Dia pandai mengolah kalimat, kata-kata firman Tuhan yang sepertinya benar. Tapi sebetulnya ketika dia lontarkan sebuah move di channelnya, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu dia sudah punya jawaban. Dan ketika dua teman saya ini ngomong dengan saya, sebetulnya mudah, Pak, saya bisa mengetahui itu dan orang itu salah. Tapi orang ini pandai. Salah satu contoh misalnya, dalam kitab Kejadian pasal 1 menuju pasal 2, orang ini ngomong bahwa manusia pertama bukan Adam. Kebenaran Alkitab, keyakinan iman kita mengatakan Adamlah manusia pertama. Tapi orang tersebut bisa ngomong bahwa bukan. Dari kalimat itu saja kita bisa memahami bahwa kita sedang dibawa. Nah, kalau itu terdengar dengan orang yang berseberangan dengan orang-orang percaya, wow, itu akan mudah sekali. Untuk apa? Disebarluaskan, dah senang banget. Dan akibatnya ada banyak orang-orang yang tidak
kuat Kristennya dalam pengajaran akan mudah diombang-ambingkan dan digoyangkan, akibatnya gugur dalam perjalanan imannya. Itu yang menjadi membahayakan. Syukur dua teman saya ini ketemu dengan salah satu pemilik channel itu dan sudah berhasil untuk dibawa, karena orang ini ternyata adalah orang-orang yang sebetulnya hanya membuat konten supaya orang lain senang dan dia punya follower yang banyak, tapi isinya palsu. Itu zaman sekarang. Apakah ada pendeta yang demikian? Mungkin saja ada. Saya nggak berani menghakimi karena saya bukan pendeta yang paling benar di dunia ini. Bahkan RBC yang kita bekerja melayani bersama-sama bukan pelayanan pengajaran yang paling benar. Karena kalau saya mengatakan saya pendeta yang paling benar, RBC yang paling benar, justru itu adalah yang membahayakan. Karena ciri-ciri bidat, ciri-ciri pengajaran sesat, merasa paling benar, itu yang membahayakan. Jadi kembalilah kepada Alkitab, milikilah filter yang baik. Kata kunci dari nabi palsu ini adalah menyamar. Mari kita cari tahu ciri-cirinya nabi palsu. Kita baca dulu ya ayatnya ya. Ayat 16, 17, 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur atau buah mangga dari semak duri atau buah ara dari pohon, dari rumput duri? Jelas tidak ada. Kalau kita tanam mangga, kita juga akan memetik mangga. Kalau kita tanam durian, kita juga akan memetik durian. Dan kalau kita menanam pohon ara, kita juga akan memetik pohon buah ara itu. Dan kalau kita memiliki rumput duri, kita nggak akan pernah berharap kapan tumbuh buah mangga. Nggak bisa. Demikianlah setiap pohon yang baik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Pohon yang baik, pengajaran yang baik, pendeta yang baik, gereja yang baik itu akan menghasilkan apa? Buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api, ditebang dan dimasukkan, dibuang ke dalam api. Itu bicara tentang kekekalan. Jadi dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dari buahnya lah kita bisa mengenal mereka. Apa arti buah? Yang pertama, pengajaran. Yang kedua, pengajaran itu. Dan yang ketiga, yang paling kentara adalah cara hidup, lifestyle dari nabi-nabi palsu itu. Dari buahnya lah kita mengenal. Kuncinya hanya 3 itu. Kalau kita pengen tahu pengajarannya, pengaruh pengajarannya, dan kehidupannya. Tapi kalau sedikit-sedikit rodok melintir tentang sinkritisme, wow, banyak orang tahu, suka dengan itu. Tapi bagaimana kehidupannya? Karena itu Bapak Ibu kita perlu hati-hati. Kita mungkin jadi follower salah satu hamba Tuhan yang ada di YouTube. Tapi pernahkah kita mengenal baik pendeta itu? Pernahkah kita hidup bareng-bareng dengan orang itu? Sudahkah kita ketika kita penyuka worship, penyembahan, setelah ada konten-konten seperti itu, sudahkah kita betul-betul mengenal baik penyanyi yang baik itu atau tidak? Tapi kalau orang yang ada di sekitar kita hidup bersama-sama dengan Anda, kita bisa lihat hidupnya, kita bisa lihat buahnya dari apa yang diajarkan. Nampaknya di YouTube, di media sosial mencengangkan kita. Tapi jangan terpesona dengan hal itu, karena di balik itu ada sesuatu yang tidak baik yang kita miliki. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena begini Bapak Ibu, kita harus perhatikan baik-baik. Karunia itu tidak pernah bertobat.
Tapi orang yang berkarunia dalam Kristus berkarisma itu memiliki pertobatan yang baik. Saya bilang sekali lagi, karunia tidak pernah bertobat. Artinya orang yang berdiri di mimbar, orang yang ada di jejaring sosial, ketika Anda perhatikan punya karunia seperti itu, dia bisa melakukan apa saja. Dan ternyata ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan ada di dahan ranting yang hijau, dia bisa berwarna hijau tubuhnya. Tapi kalau berada di tanah yang kering berbatu, bisa menyerupai warna batu dan tanah yang kering itu. Dan nabi palsu itu seperti itu, kamuflase untuk menarik banyak orang, memberi keuntungan bagi dirinya. Dan itu bahaya. Pura-pura saleh padahal hidupnya salah. Pura-pura hidupnya suci, hidupnya kudus, tapi tidak demikian seperti yang kita lihat dan perhatikan. Karena itu kita nggak bisa melihat casingnya, tapi lihat mesin di dalamnya, apakah canggih dan sebagainya. Mungkin juga kita nggak perlu lihat brandnya gitu, tapi betul-betul apakah yang kita miliki itu kuat banting atau tidak gitu ya. Karena itu mari kita belajar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, ciri nabi palsu yang kedua adalah nubuatnya itu selalu meleset. Kalau boleh saya katakan bukan nubuat tapi lubuat. Ulangan 18 ayat 22. Apabila seseorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan dengan nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Tidak boleh takut, tidak boleh malu. Beri koreksi. Nubuatnya tidak pernah benar, meleset. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Pelontos yang gondrong begitu, insentrik gitu, nyentrik orangnya. Karena memang seniman. Dan menurut pendosa dari anaknya, yang membuat gara-gara seluruh keluargamu itu meninggal dan kena COVID adalah papa. Sampai orang ini gelisah loh Bapak Ibu dituduh seperti itu. Kalau itu dikatakan seperti itu, bagaimana pada kita? Gelisah tidak kita? Kalau kita mungkin sebabanda, cek aja gitu ya. Tapi orang ini sampai ke hati loh. Yang ngomong anaknya. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari semua perkataan pendosa Pak, sepertinya nubuat, yaitu nubuat. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang yang sekarang ini bisa ngomong apa saja dan berani banget ngomong apa saja. Padahal tidak pernah berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan sesuatu yang dia rasakan. Sepertinya suara Tuhan, tapi suara hantu ya. Karena nggak pernah mendatangkan damai sejahtera. Suara Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera buat kita. Sejahtera yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Dan jelas nabi palsu itu pengajarannya sesat. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Perhatikan kalimat yang saya buat. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa mereka kalau dari kalimat ini? Mereka adalah orang-orang Kristen. Tapi ternyata ajarannya sesat. Pertanyaannya, mengapa ada orang-orang Kristen, ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada penginjil, ada guru yang palsu, nggak pengajar asli pengajaran? Ada banyak
sebetulnya jawaban. Salah satunya adalah ini. Karena mereka memiliki motivasi yang salah. Motivasi yang salah. Yohanes 7 ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Artinya, kita perlu cek motivasinya. Apakah menguntungkan untuk dirinya, membawa keuntungan bagi dirinya, kelompoknya, atau tidak? Karena kalau bicara tentang pengajaran yang sesat, contoh yang paling hakiki, yang paling kita bisa temui adalah jika tidak pernah mendasarkan ajarannya itu kepada firman Tuhan dan membuang esensi kekristenan yang penting ini adalah Kristus Yesus, Alkitab dan Yesus. Dari dua hal itu saja, kalau ada pengajar-pengajar yang seperti itu, saya berani memastikan itu sesat. Dan jangan buru-buru. Kalau bagi kita yang muda, ada seorang pemuda dan datang kepadamu sekarang engkau pemudi dan mengatakan, aku mendengar dari suara Tuhan, jelas banget suara Tuhan itu, kamu harus jadi jodohku. Jangan pernah percaya pemuda yang seperti itu. Jangan pernah. Tapi kalau ada yang datang, cek yang pertama adalah apakah orang tua kita itu serak atau tidak. Kalau damai sejahtera, itu sudah tanda-tanda bahwa itu dari Tuhan. Datanglah kepada pemimpin rohanimu, kakak rohanimu, Pak, Mas, dia ya dia. Dan yang ketiga kita baru mengenal. Kalau yang kedua itu selalu positif dan damai sejahtera, berarti itu dari Tuhan. Dan kadang-kala ada motivasi-motivasi tersembunyi. Mengapa ada suara dari Tuhan? Aku benar-benar mendengar suara dari Tuhan. Ya. Bapak Ibu perlu ketahui, Mbak Sani dan Mas Putra itu menikah, tidak pernah mendengar suara Tuhan, tapi hanya kebiasaan makan soto bareng dengan kamu. Ya, setuju ya? Makan soto dengan ya Pak Budi saya di tempatnya Pak Putra. Akibatnya Mbak Santi kecantol Mas Putra. Dan tidak pernah Mas Putra ngomong, Mbak Santi, tadi malam saya dengar suara Tuhan dong, kamu jadi istriku ya? Tidak pernah. Tapi kebanyakan kebiasaan makan soto itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan. Ayat 21 sekarang. Ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya, kalimat ini disambung dengan ayat yang ke-22. Mereka mengadakan mujizat, bernubuat, mereka berdoa, dan semuanya hebat-hebat. Tapi aku akan berterus terang, kalimat selanjutnya, aku tidak mengenal kamu. Mengapa demikian? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, yang notabene kita perlu waspada, kita perlu hati-hati. Palsu. Mereka berseru kepada Tuhan, padaku Tuhan, Tuhan. Tapi mereka ditolak dalam kerajaan Allah. Jadi sorga tidak pernah untuk mereka yang mengajar kesesatan, dan sorga juga tidak untuk domba yang tersesat. Hati-hati ya, saya ulangi, sorga tidak pernah untuk mereka yang mengajar kesesatan, dan sorga tidak juga untuk domba yang disesatkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi kerajaan sorga itu bagi mereka yang apa? Taat melakukan kehendak Allah. Dan bukan untuk nabi sebagai pengajar atau jemaat atau domba yang disesatkan. Sekalipun mereka berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, sekalipun mereka bernubuat, sekalipun mereka mengusir setan. Kalau orang bernubuat mengusir setan itu orang Kristen biasa atau biasa-biasa atau luar biasa?
Luar biasa kan? Pertanyaannya, pernah nggak kita mengusir setan? Angkat tangan. Nggak pernah mengusir setan bagi kita orang Kristen biasa. Orang ini hebat loh bernubuat. Pak Danan pernah mengusir setan? Nggak, Pak Danan? Nggak ada, karena nggak ada setan, Pak Yer. Pak Pur pernah mengusir setan nggak, Pak Pur? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengusir setan aja nggak pernah, apalagi bernubuat. Jadi ternyata ini orang-orang yang hebat loh Bapak Ibu. Orang-orang yang kesannya bukan biasa, hebat. Mengadakan mujizat. Ada yang pernah mengadakan mujizat di sini? Ya Pak, saya mengadakan mujizat. Saya memasak air jadi panas Pak. Mujizat kan Pak? Ya. Wow gitu ya. Mengadakan mujizat. Dan berbagai tanda-tanda ajaib. Orang ini luar biasa. Perhatikan ayat ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengajar badak, mengadakan mujizat demi namamu juga? Nama Tuhan siapa? Nama Mesiasnya siapa yang mereka akui? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kesimpulannya buat kita pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat harus dapat memfilter, memfilter apakah pengajaran itu sesuai dengan Alkitab kebenarannya atau tidak. Belajar firman supaya kita kuat dan tahu mana pengajaran dan yang salah. Dan jangan mudah terpesona, tergoda dengan tampilan yang spektakuler jika tidak mengetahui jati diri. Jika Anda dan saya ini adalah itu bisa dipercayai, tapi sesuatu yang benar tapi dijadikan hoax. Itu yang terjadi. Dan kalau bicara tentang pengajaran yang sesat, pengajaran yang benar bisa dijadikan pengajaran yang sesat bisa dibuat pengajaran yang benar atau sebaliknya. Saya akan akhiri dengan sebuah pemikiran seperti ini. Dalam dunia ini, terutama di Indonesia, ada banyak kepercayaan, ada banyak keyakinan. Jujur Bapak Ibu, sebelum saya pernah mendiskusikan dengan teman saya, ketika kita mendirikan gereja, saya punya harapan seperti ini. Seperti ini. Tapi ternyata ada pembangunan sebuah liturgi dari kekristenan yang tidak boleh lupa. Dan saya setuju. Dan itu mungkin yang disebut dengan Feng Shui. Feng Shui itu sebetulnya salah atau tidak tergantung dari kacamata kita. Karena mengapa? Ada Feng Shui yang tidak alkitabiah, tapi ada Feng Shui yang alkitabiah, tapi juga ada penemuan yang baik. Misalnya, mengapa orang itu nggak suka dengan rumah tusuk sate? Ya kalau ada orang ngebut, kita punya rumah tusuk sate, ngebut dan nabrak rumah kita yang rugi. Dan secara ilmiah, kalau kita bangun menurut Feng Shui, kalau kita punya pintu, tidak boleh punya pintu yang sama lurus dengan pintu depan. Iya, secara kesehatan memang tidak baik. Udara itu akan masuk dan keluar, udara akan masuk dan keluar. Ya, tapi kalau itu dikasih sebelah, maka pintu yang belakang di depan gini, maka sebetulnya ada sirkulasi yang baik, yang secara kesehatan itu baik. Tapi dalam prakteknya seringkali kita salah. Bahkan kita lebih mempercayai seperti yang tidak alkitabiah, tapi menurut kita banyak orang dipercayai, padahal itu nggak ada gunanya. Dan orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus merubah mindsetnya. Kita hidup zaman modern, kita hidup dalam serba terbuka informasi.
Dan bukalah hati kita untuk terima pengajaran yang sehat. Dan hati-hati, perlu waspada. Ya, perlu waspada. Sebagai pembicara, saya belajar untuk menyuguhkan pengajaran yang sehat bagi jemaat. Dan kalau ada pegiat media sosial hari ini, cari suguhan-suguhan pengajaran yang sehat bagi iman kita. Alkitab adalah acuan mendasar, basic dan utama, dan tidak boleh dilupakan. Lalu lakukanlah apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak dalam segala hal. Artinya apa? Kalau kita melakukan sesuai kehendak Allah, maka hidup kita akan sama persis dengan apa yang kita terima dengan pengajaran. Termasuk dalam pengajaran yang saya ajarkan, saya berusaha untuk menghidupi di dalamnya, supaya kehidupan, attitude, berkat itu dapat dirasakan manfaatnya bagi banyak orang di jemaat RBC atau di media sosial yang memang ibadah kita ditampilkan secara streaming. Pengajaran yang sehat, dan biarlah kita akan memiliki iman yang kuat, tumbuh semakin kokoh, dan kita menikmati pertolongan Tuhan. Amin. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Tanah gersang menanti datangnya hujan, menghidupkan jiwaku Tuhan. Hanya yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap keberadaan dan kesungguhan hidup kita. Saya haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Engkau
Transparan dan terbuka di hadapan Tuhan, sama kerinduan pemazmur yang merindukan kebenaran dari Engkau, seperti rusa yang haus, yang merindukan sungai-Mu Tuhan. Dan biarlah kebenaran yang kami dengar pagi ini memuaskan dahaga kami. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Tanamkan firman-Mu itu di hati kami, di hidup kami, supaya tumbuh kuat, dapat memfilter, memberikan portal yang kuat bagi hidup iman kami Tuhan. Bapa, Engkau menolong kami, memberkati kami semua, memberkati umat-Mu jemaat RBC yang Engkau kasih. Kami mengucap syukur, demi nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama, amin.